Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, eh, peserta sosialisasi eh, COVID-19 pada tahun 2025 ini yang diadakan oleh Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Ya, mohon izin untuk Bapak Ibu, silahkan share link Zoom-nya ke rekan-rekan yang ada di instansi masing-masing yang berkaitan dengan program surveillance, Ilisari, ISPA, dan penyakit menular agar materi pada siang hari ini kita dapat sama-sama simak untuk pelayanan di puskesmas maupun rumah sakit. Terima kasih. Ya, mohon izin, apakah suaranya sudah terdengar dengan jelas? Sudah, Mas. Iya, ya, baik. Terima kasih, Dok. Ya, Bapak Ibu, mohon maaf, kita menunggu kehadiran dari
Ibu PLT Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta untuk membuka dan nanti akan disampaikan pemaparan terkait dengan surat edaran Dirjen P2 nomor SR 0301 C 1422 2025 tentang kewaspadaan terhadap peningkatan kasus COVID-19. Dan mungkin nanti di akhir juga akan ada sesi tanya jawab yang mungkin Bapak Ibu bisa tanyakan, terutama dengan terkait dengan tata laksana COVID-19 dan pemeriksaan sampel COVID. Mohon Halo, izin, selamat siang. Ya, Mas Supri, di sini sudah hadir Ibu Ovi ya. Bu Ovi, apakah sudah bergabung dengan kami, Bu? Sudah, Dokter Budi, Kalapusnya juga hadir, Dok. Ada Oh Dokter iya, Pak. Budi juga, siap. Siap. Baik, kita mulai saja. Silakan, Mas Supri. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Budi. Ya, pada siang hari ini kita mengadakan sosialisasi terkait dengan COVID-19 berkaitan dengan surat edaran Dirjen P2 Kementerian Kesehatan yang eh, mengeluarkan kewaspadaan COVID-19 yang kita sosialisasikan pada siang hari ini kepada puskesmas dan rumah sakit terutama. Jadi untuk memulai pada acara pada siang hari ini, mohon izin ada penyampaian sambutan dari Ibu Dr. Ovi selaku PLT Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Untuk waktu dan layar kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih, Mas Supri. Suara saya terdengar ya? Iya, terdengar jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, baik. Mungkin kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para kepala Sudin Kesehatan di 5 wilayah dan juga kota administrasi maupun kabupaten, dalam hal ini Kepala Seksi Pencegahan Pengendalian Penyakit, kemudian ada PJ Program Surveillance, PJ ISPA, kemudian para direktur rumah sakit yang diwakili oleh Kasian Med, para kepala puskesmas diwakili penanggung jawab klaster 4, program surveillance, dan penanggung jawab penyakit menular, serta yang saya hormati Kepala UPT Labkesda. Tadi ada Mbak Opi yang namanya sama dengan saya ya. Oke, mungkin pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan mungkin sekaligus memperkenalkan diri gitu ya. Saya Dr. Ovi, per 1 Mei saya menjadi PLT Kabid P2P di Dinas Kesehatan, selain tugas utama saya sebagai Kepala Puskesmas Tanah Abang. Nah, mungkin tadi sudah disampaikan oleh Mas Supriya terkait situasi dan kondisi gitu ya, terutama dengan adanya SE dari Kemenkes ya, terkait kewaspadaan peningkatan kasus COVID-19. Nah, sehingga SE ini dengan judul kewaspadaan gitu ya, banyak pihak-pihak yang sebenarnya juga mempertanyakan gitu ya, seperti apa kondisi yang sebenarnya terjadi gitu ya, khususnya di DKI Jakarta. Nah, sebenarnya secara umum memang terjadi peningkatan kasus COVID secara global gitu ya, dan untuk Asia, khususnya Asia Tenggara, Thailand itu menyumbang kasus tertinggi ya, sekitar 62.000. Nah, sehingga karena ini cukup
deket gitu ya, dan banyak warga kita yang mungkin bepergian ke Thailand, termasuk juga Hong Kong dan Singapura gitu ya, sehingga memang kita perlu juga meningkatkan kewaspadaan gitu. Kalau secara umum kondisi Indonesia mungkin sebenarnya tidak ada peningkatan kasus yang signifikan ya. Di Indonesia itu ada 156 kasus, termasuk di DKI Jakarta gitu ya. DKI Jakarta ada 38 kasus total, di mana tertinggi itu di Januari 25 kasus. Nah, setelah itu Februari ada eh, 2 kasus, Maret 1 kasus, 4 kasus di April, dan 6 kasus di Mei. Kemudian juga secara positivity, nilainya itu masih dalam batas aman sebenarnya ya, nilai positivity rate pemeriksaan kita gitu, perbandingan spesimen dengan yang positif itu sekitar 2,4%, masih di bawah 5%. Nah, artinya dengan situasi-situasi ini yang terjadi adalah kondisi adalah bisa kita katakan dalam level aman, akan tetapi memang kita tidak boleh menutup mata gitu ya terhadap peningkatan kasus global, sehingga eh, mungkin ada sehingga pertemuan ini gitu ya kita bertujuan untuk mungkin satu, kita memang harus ada secara bersama-sama meningkatkan perhatian gitu ya, dan bagaimana kesiapan layanan baik di puskesmas, di rumah sakit, kemudian juga laboratorium pemeriksaan gitu ya, karena nanti berkaitan dengan penegakan diagnosis, kemudian pengambilan sampel, mungkin teman-teman nanti dicek kembali gitu ya, jangan-jangan yang kemarin dilatih dan sudah mampu melakukan swab, orangnya udah pindah, keterima CPNS, sudah nggak ada gitu ya. Jadi kita harus mencek kembali pada situasi-situasi dulu saat COVID mulai meningkat gitu ya, walaupun seperti kita ketahui bahwa sebenarnya bahwa per 21 Juni tahun 2023 Indonesia sudah menyatakan bahwa kita itu sudah berada dalam situasi endemi ya, artinya ya COVID ini sama aja kayak flu gitu ya. Mungkin nanti Dokter Budi ya yang akan paparan sebenarnya varian apa tuh yang di global maupun Indonesia yang kita temukan gitu ya. Apakah yang berbahaya atau tidak, nanti nanti Dokter Budi bisa menjelaskan. Tapi secara umum memang adalah turunan Omikron yang artinya ya mungkin tingkat penularannya tinggi, tapi mungkin keparahannya tidak parah gitu ya, dan fatalitasnya mungkin juga tidak fatal gitu. Itu terbukti sebenarnya dari 38 kasus di Jakarta memang tidak ada yang meninggal gitu ya. Nah, mungkin teman-teman saya menitipkan gitu ya, terutama ini untuk puskesmas maupun RSUD gitu. Jadi eh, kita selalu memantau gitu ya perkembangan situasi informasi global terkait COVID ya melalui kanal resmi pemerintah maupun WHO. Kemudian pelaporan ya, kalau kita kan berarti punya di DKI surveillance, ada web surveillance, kemudian ada SKDR, kemudian ada beberapa site yang menjadi Sentinel ILI ya. Jadi ada 5 puskesmas yang menjadi Sentinel ILI. Itu Puskesmas Tanah Abang, Puskesmas Cengkareng, Pademangan, Durensawit, dan Kebayoran Lama. Nah, saya harapkan memang Sentinel-Sentinel ini bisa berperan aktif ya, sampelnya diupayakan yang memenuhi kriteria, ayo dikirim gitu ya ke lab untuk sebagai bagian juga dari deteksi utama kita gitu ya. Kalau dari data, dari hasil laporan ILI di tahun 2025 dari sampel yang kita kirimkan memang ada satu ya, baru satu yang dia menunjukkan positif COVID gitu. Kemudian juga sistem ISPA ya, pelaporan ISPA saya harapkan juga semakin diefektifkan gitu ya. Kemudian eh, SKDR tadi termasuk ya penyakit-penyakit yang potensial wabah agar segera dilaporkan dalam waktu kurang dari 24 jam gitu. Kemudian kewaspadaan standar tentunya ya di fasilitas kesehatan, mungkin perlu dicek and recheck kembali logistik, APD dan lain-lain gitu ya. Kemudian
kemampuan rujukan dan jejaring mohon dicek kembali. Serta saya menitipkan promkesnya terutama di puskesmas ya, rumah sakit. Memang kita tidak perlu bahwa terlalu waspada berlebihan terhadap COVID gitu ya. Jadi silakan membuat promkes secara umum gitu ya terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat untuk mencegah penularan penyakit gitu ya. Jadi bisa diingatkan kembali kepada masyarakat gitu ya. Dan juga mungkin jangan lupa bahwa kita nakes gitu ya tetap harus selalu menjaga kesehatan karena kesehatan kita dulu baru kita bisa menjaga kesehatan orang lain gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita berproses sama mungkin ada satu terkait eh, kesiapan layanan khususnya di pintu masuk negara ya. Karena kita tahu saat ini adalah musim haji. Jadi jamaah haji kita eh, cukup banyak gitu ya dan ada wacana dari apa ya namanya sekarang Badan Karantina ya Dokter Budi ya. Badan BBKK, Bu. Karantina Balai Kesehatan Besar gitu ya. Karantina Kesehatan. Iya. Untuk melakukan screening nanti pada jemaah haji saat debarkasi, tapi tidak semua gitu ya. Tapi ini masih masih on proses. Artinya mungkin kalaupun dibutuhkan itu adalah ketenagaan yang diminta dari kita gitu ya. Tapi tetap saya minta mungkin teman-teman layanan mulai nanti dibuat ya Dokter Budi apa ya inventarisasi ya terkait logistik mungkin antigen maupun VTM di teman-teman gitu di layanan. Kemudian juga nanti untuk lab kesedia mungkin kami minta informasi kemampuan pemeriksaan sampel gitu ya jika suatu saat kasus ini memang terjadi eskalasi atau peningkatan kasus gitu ya. Mungkin kemampuan harian lab kesedia kami butuhkan juga datanya. Mungkin itu saja sebagai pembukaan dan sekaligus secara resmi saya buka kegiatan sosialisasi kondisi terkini COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta. Tetap semangat untuk semua dan mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ovi untuk pengantar dari sekaligus membuka acara sosialisasi COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta ini agar lebih siap menghadapi pemeriksaan atau jika terjadi gelombang COVID-19 ya. Yang pertama yang perlu ditekankan adalah kesiapan namun bukan kepanikan seperti itu. Ya, tentunya ini akan disampaikan materi terkait dengan bagaimana kondisi situasi terkini yang ada di Indonesia dan tepatnya di DKI Jakarta, lalu bagaimana layanan harus mempersiapkan diri dan teman-teman di Puskesmas melakukan pemantauan kasus COVID-19. Ya, untuk waktu dan layar kami persilahkan ya, Dokter Budi. Ya, baik. Terima kasih, Mas Supri. Apakah suara saya dengar terjelas? Jelas, Dok. Terdengar jelas. Ya, Jelas, mohon Dok. maaf Ibu Bapak sekalian, karena saya lagi ada di RSCM, mungkin backfeed dari suara-suara di belakang saya agak terdengar. Nanti jika ada gangguan suara, mohon segera diinformasikan. Eh, yang selanjutnya terima kasih kepada Ibu Dr. Ovi Norviana MKM karena kami sadar bahwa Ibu Ovi sekarang menjadi Kepala Puskesmas Tanah Abang dengan berbagai tantangannya, namun berkenan untuk menjadi PLT Kabid P2P di Dinas Kesehatan Provinsi, sehingga tantangannya menjadi cukup berganda ya Bu. Terima kasih tadi atas pengingatnya untuk kami dan juga pembukaan kegiatan. Ibu Bapak sekalian, tidak lupa juga terima kasih kepada yang telah hadir, baik dari sisi manajerial, kemudian dari sisi tim teknis atau tim pelayanan, bahkan sampai di sini sudah ada layanan-layanan swasta yang juga ikut bergabung. Kami sangat terbuka jika ada para senior, para dokter, Ibu Bapak sekalian, jika ingin men-share
link Zoom ini kepada tenaga kesehatan di jejaringnya, silakan supaya kita bisa mendapatkan pandangan yang sama terkait dengan situasi COVID-19 di Jakarta terutama ya, dan apa yang harus kita persiapkan pada saat situasi sekarang. Iya, tapi masuknya nanti ke triase. Iya, nanti masuknya ke triase. Ya, apakah layar saya sudah tampak penuh ya, Mas Supri? Sudah Dok. Sudah full Baik, screen. ya. Tadi Ibu PLT Kabit P2P telah menjelaskan bahwa ternyata situasi global lah yang membuat Kementerian Kesehatan itu membuat surat edaran kewaspadaan. Memang mungkin saat sampai sekarang banyak sekali sentimen negatif, tidak hanya dari kita selaku tenaga kesehatan ya, tapi terutama kepada warga masyarakat, warga Jakarta yang kita tahu bahwa mungkin tidak sedikit saudara kita, teman-teman kita itu yang masih memiliki trauma terkait dengan kejadian COVID-19 pada tahun 2019, 5 tahun ke belakang gitu. Ya, saya yakin bahwa tekanan dari tingginya angka COVID di tahun-tahun tersebut sepertinya sudah menjadi tanda bahwa kita sudah cukup jenuh dengan kondisi COVID yang terjadi pada saat itu. Namun pembelajarannya, kenapa situasi global itu menjadikan dasar Kemenkes mengeluarkan surat kewaspadaan. Itu sejalan dengan tujuan surveillance di tingkat global, regional, nasional, ataupun di tingkat provinsi. Karena salah satu dari tujuan surveillance adalah kita menjadi mata-mata terkait dengan isu aktual atau isu yang ada di sekitar, tidak hanya di lingkungan kita, tapi juga satu dunia. Itu informasinya berdasarkan multi-source surveillance yang sekarang sedang galak dilaksanakan. Sehingga informasi apapun, baik dari negara sendiri, kota sendiri, ataupun negara lain, kita wajib memiliki alert terkait dengan kondisi kesehatan di DKI Jakarta. Kalau kita lihat data yang ada di layar, ternyata sebenarnya laporan kasus dari 11 Mei itu 28 hari ke belakang itu tuh dominansinya tidak di dekat-dekat Indonesia, tapi ternyata di situ yang cukup mengagetkan yang tadi PLT Kabit bilang, Ibu Ovi bilang Thailand kok tinggi sekali. Apakah memang di sana sedang ada eh, penularan COVID yang sangat masif, atau protokol kesehatan yang tidak dijalankan, atau ada kegiatan yang sedang dilakukan, kerumunan yang memang tidak terkendali sehingga terjadi penularan COVID-19 yang masif, yaitu kita masih belum tahu. Tapi dengan gambaran ini bahwa kasus COVID-19 itu memang sudah menjadi kasus yang dianggap endemi. Namun tidak bisa kita sepelekan karena memang mutasi-mutasi dari virus COVID-19 yang sekarang beredar masih terus terjadi, dan itu wajar adanya karena penyebabnya adalah virus. Nah, kalau kita lihat di sini loh, kok Singapura, kemudian China itu kok nggak muncul ini di laporan dari WHO? Ya karena memang mereka tidak memberikan laporan secara resmi global ya. Artinya mungkin mereka punya laporan tersendiri sehingga angkanya nol. Padahal kalau kita tanya ke negara-negara tersebut, kasusnya pun juga mengalami peningkatan. Bahkan tidak seperti Indonesia yang peningkatannya nanti di slide selanjutnya akan tampak tidak terlalu bermakna. Nah, kalau kita tarik dari global itu ada beberapa regional ya. Sebenarnya regional di Southeast Asia itu masih menduduki positivity rate yang cukup rendah, 1,1. Sehingga kalau kita lihat di sini dan naik turunnya positivity rate di berbagai regional di global itu, di sini ditulis dari WHO sendiri bahwa selama periode ini aktivitas SARS-CoV-2 stabil secara global dengan variasi yang diamati di beberapa wilayah WHO. Jadi penekanannya itu. Namun karena penekanannya ada pada peningkatan kasus di beberapa negara, maka memang sangat wajar kita membuat subvarian, beberapa subvarian yang telah dilaporkan itu menjadi varian under monitoring atau VUM. Nah, varian under monitoring ini adalah suatu pemantauan yang paling rendah daripada penemuan varian baru pada suatu kasus atau pada suatu penyakit. Di bawahnya VUM, di atas VUM pasti ada varian of
interest, di atasnya lagi ada varian of concern. Yang concern itulah yang dulu-dulu itu yang tingkat penyebarannya tinggi, kemudian tingkat rawatnya tinggi, bahkan tingkat kematiannya tinggi. Namun sampai sekarang subvarian yang ada menurut WHO masih masuk ke dalam varian under monitoring. Nah, ini yang dianggap VUM itu yang sekarang sedang ada di media sosial itu NB181. Sebenarnya ini NB181, 151, JN1 itu sebenarnya ibunya adalah Omikron. Jadi sama ya, karena ibunya adalah Omikron yang mengalami beberapa mutasi di beberapa spike-nya, tapi mau nanti jika ada ahli laboratorium, jika ada koreksi silakan. Yang saya baca demikian, karena saya hanya membaca dari laporan dari WHO, sehingga karena masih dalam satu ibu yang sama, em, kemungkinan jadinya perubahan genetik yang merubah ciri dari virus ataupun dampak klinis dari virus tersebut itu kecil ya, kecuali ada varian baru selain Omikron yang ternyata tingkat keparahannya lebih tinggi. Nah, itu berbeda judulnya. Karena semuanya merupakan turunan Omikron, artinya dari JN1, XBV151, NB181, LP81, sehingga eh, kemampuan dia dalam menyebarkan itu mirip-mirip ya dengan varian besar Omikronnya, yaitu dia cepat cepat dia menular. Jadi nggak butuh waktu lama untuk teman-teman serumah kita, satu kantor kita tertular. Namun memiliki virulensi atau derajat keparahannya dia itu yang eh, tidak bergejala atau paling tinggi itu ringan. Dan bahkan angka kematiannya itu kalau di Indonesia dan Jakarta masih nol ya di tahun 2025 ini. Nah, sehingga dengan data-data tersebut, setelah dibuat, WHO membuat suatu beberapa rekomendasi, yaitu yang pertama yang pasti sistem pengawasan, yang kedua sistem pemberian layanan, yang kedua yang selanjutnya adalah meningkatkan komunikasi risiko dan keterlibatan masyarakat. Nah, poin yang pertama dan kedua kita sudah terlatih dari COVID-19 yang awal. Artinya sistem pengawasan kolaboratifnya sangat mudah kita lakukan sekarang. Akses untuk layanannya juga sudah tinggi, artinya hampir seluruh layanan ya, puskesmas, rumah sakit, klinik itu sudah memahami kalau ada yang suspek COVID mau diapain. Nah, itu sebenarnya kita sudah terlatih. Namun dengan adanya sosialisasi ini semoga kita sama-sama lebih disadarkan, oh ya sudah, berarti kita harus lebih alert pada saat pintu masuk gejala klinis COVID, kita harus ngapain, kita lebih disadarkan untuk sekarang. Nah, yang terakhir, yang tadi ya, yang meningkatkan komunikasi risiko. Kita sadari bersama bahwa masyarakat, termasuk masyarakat Jakarta, memang sangat memerlukan informasi yang transparan, namun tidak gantung gitu. Artinya kita harus bisa memberikan informasi yang sesuai dengan apa yang kita punya, namun kita harus memberitahukan ke masyarakat ada di posisi mana kita dan apa yang sudah kita lakukan. Sehingga masyarakat pun juga menjadi uh, positive vibe-nya muncul gitu. Kalau kita baca di beberapa media sosial, ya pasti lihat lah ya kalau kita lagi sedang sosialisasi sesuatu, ada saja yang memberikan gambaran negatif, ada juga yang memberikan gambaran positif. Nah, yang kita pengen pengen tingkatkan itu bagaimana cara kita memberikan informasi, terutama terkait dengan kondisi COVID-19 sekarang di Jakarta, sesuai dengan kenyataan dan apa yang harus dilakukan masyarakat dengan terbuka. Nah, mekanisme koordinasi ya sekarang yang kita lakukan saat ini juga merupakan tingkat mekanisme koordinasi yang pasti dengan kehadiran Bapak sekalian, semoga informasi yang ada, terutama informasi global dan Indonesia serta Jakarta, bisa menjadi satu suara untuk nanti kita sebarkan ke masyarakat. Nah, tadi Bu Ovi bilang bahwa di Asia Tenggara kalau kita pantau, jadi di grafik yang sebelah kiri, itu WHO itu membandingkan antara jumlah pemeriksaan spesimen di tahun 2024 dan 2025, namun garis abu-abu ini pemeriksaan spesimen di tahun 2025. Kita fokus kepada garis biru yang seperti gigi gerigi ini adalah positivity rate, di mana aksesnya ada di sebelah kiri. Kalau kita lihat di tahun 2024, spike naik turunnya itu tampak seperti pola musiman, di mana dia akan naik turun sesuai dengan musim yang ada. Ini data global dan dari Januari kalau kita tarik garis linear ya, dia tampak naik sedikit lalu kemudian turun sampai akhir tahun 2024. Nah, bagaimana dengan 2025 di Asia Tenggara ya?
bahwa pemeriksaan spesimen itu sebenarnya cukup cukup tinggi di hampir setiap minggu di bulan Januari sampai bulan Mei. Namun kalau kita lihat apa yang menjadi perhatian dari global, terutama di Asia Tenggara, bahwa di pertengahan April atau akhir April kita lihat jumlah spesimennya turun, positivity rate-nya naik gitu. Jadi ini seakan-akan bahwa kasusnya sedikit, suspeknya sedikit, tapi kok yang positif banyak gitu. Dan ini tidak hanya berdasarkan positivity rate, tapi juga berdasarkan dari angka kasus absolutnya. Nah, hal ini yang menjadi perhatian bahwa ada hal khusus yang terjadi di global ataupun Asia Tenggara pada pertengahan April atau memasuki bulan Mei tahun 2025. Nah, kalau kita melihat di grafik yang kanan, ini data-data bukan dari kami, jadi kami hanya menyadur dari laporan WHO, sehingga Ibu Bapak sekalian bisa buka juga di situs WHO, datanya sama. Jadi kalau kita lihat dari minggu ke-10 tahun 2025 hingga minggu ke-17, beberapa varian turunan dari Omikron itu eh, sudah tampak tinggi di awal tahun ya. Namun kalau kita lihat, yang garis warna coklat ini, yang awalnya 0, itu mulai positif dan mulai naik secara ya landai hingga minggu ke-17 tahun 2025. Nah, ini subvarian NB181 yang tadi disebutkan. Nah, ini ada tanda panahnya. Namun apa yang menjadi eh, perhatian kita bahwa subvarian itu akan naik turun eh, berdasarkan waktu gitu. Bisa saja di minggu keberapa yang tinggi apa, minggu keberapa yang tinggi apa. Namun karena memang eh, karakteristiknya sama, sehingga kemampuan dia untuk penyebaran, kemampuan dia untuk membuat orang itu sakit, tingkat kesakitannya dan kematiannya itu mirip-mirip. Dan kalau kita lihat, Omikron itu memang khas dengan tingkat penyebarannya yang cepat, namun dengan gambaran klinis yang tidak bergejala ataupun yang ringan. Dan sehingga derajat keparahannya kita masih anggap rendah. Bagaimana dengan data di Indonesia? Ini kita tarik dari data dari Kementerian Kesehatan. Kalau kita lihat di tahun 2024, ini karena skalanya cukup besar ya, jadi skala ribuannya besar di sebelah kiri. Ini kalau kita lihat yang warna biru adalah kasus konfirmasi, yang warna oranye garisnya itu adalah kasus meninggal. Kalau kita lihat berdasarkan bulan, di sini masih ada yang meninggal sedikit di tahun 2024 ya. Di kasusnya pun juga langsung drop turun di bulan Februari dan Maret sampai kepada akhir tahun. Nah, kalau kita bergeser ke tahun 2025 dengan skala aksis kasusnya per 10, paling tinggi itu kasusnya ada di bulan Januari di Indonesia 82. Kemudian turun drastis di Februari, turun lagi dan mulai naik lagi di bulan April dan juga di bulan Mei. Ini mirip-mirip ya dengan situasi global yang tadi di situasi global ataupun di Asia Tenggara dia mulai naik di bulan April dan juga Mei. Jadi sejalan lah antara global dengan Indonesia. Tapi bedanya adalah tingkat eh, tingkat naiknya. Kalau di Asia Tenggara dia cukup tinggi, tapi kalau di Indonesia dia naiknya cukup landai. Jadi 2 kali lipat dan angkanya masih kecil. Nah, ini yang cukup penting bagi kita. Jadi data di Jakarta bagaimana? Data ini juga sudah dirilis oleh Ibu Kepala Dinas Kesehatan kita kepada Bapak Gubernur ataupun Bapak Wakil Gubernur, serta data ini sudah diinformasikan kepada masyarakat. Sehingga silakan jika Ibu Bapak sekalian mau mengambil data ini. Kenapa kami buat cut off-nya di akhir Mei? Supaya pergerakan datanya kita bisa lihat. Dan masih belum ada tendensi untuk kita membuat data harian karena kasusnya masih dibilang kecil untuk kita buat peningkatan data harian. Nah, kalau kita lihat di grafik sebelah kiri, kita mencoba membandingkan antara total spesimen yang diperiksa bulanan dengan angka positif dari spesimen yang diperiksa tersebut atau positivity rate. Nah, kalau kita lihat spesimen yang tertinggi itu bulan Januari 2025 dengan positivity rate-nya 3,15. Nah, kalau kita lihat perjalanan pemeriksaan spesimen itu turun sampai bulan April, kemudian mulai naik ke bulan Mei. Ya, ini mungkin saja di bulan April Mei ini banyak yang menjadi suspek COVID ataupun ya gejala batuk pilek seperti biasa sehingga membutuhkan pemeriksaan laboratorium PCR COVID. Nah, tapi kalau kita lihat dari positivity rate,
Angkanya itu paling tinggi di bulan Januari 3,15, paling rendah di bulan Maret 0,43. Namun di 2 bulan terakhir antara 2,41 sampai 2,53. Artinya positivity rate kita masih kurang dari 5%. Tadi Ibu Ovi juga sudah bilang, berarti kondisi peningkatan kasus COVID itu masih terkendali. Kalau sudah di atas 5%, berarti sudah menjadi alert kita untuk bisa menyiapkan lebih, memberi gambaran ke rumah sakit. Ayo rumah sakit, siap-siap, bisa saja kedatangan pasien-pasien dengan batuk pilek yang lebih banyak. Ayo puskesmas bisa kedatangan masyarakat yang batuk pilek lebih banyak dan menyiapkan untuk ngambil spesimen. Ayo laboratorium dipersiapkan untuk bisa punya kemampuan pemeriksaan laboratorium 1 hari lebih besar gitu dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Itu uh, kodenya atau tandanya. Tapi karena sampai bulan Mei masih kurang dari 5, kita masih anggap kemampuan layanan masih cukup baik. Nah, bagaimana dengan angka absolutnya? Jadi kita menarik data ini menggunakan satu pintu, yaitu National All Record yang PCR ya. Jadi kita tidak memasukkan antigen dulu karena kita membutuhkan kepastian bahwa dia memang positif COVID-19 dan itu dilaporkan di National All Record. Sehingga pesannya jika memang ibu bapak sekalian yang hadir juga berperan dalam penginputan National All Record, mohon tidak ada perbedaan antara data real dengan data yang diinput di National All Record supaya kita juga tahu bagaimana sebenarnya perkembangan kasus positif COVID-19 di Jakarta. 38 kasus ini sudah kami rilis, jadi dari 1 Januari hingga 31 Mei tahun 2025 ada 38 kasus, dan dari 38 kasus tersebut memang paling banyak laporannya dari rumah sakit. Ya, mungkin saja eh, banyak yang berobat ke rumah sakit, terus kemudian diambil swab dan juga hasilnya positif. Dan dilanjutkan dengan laboratorium swasta dan juga puskesmas. Terima kasih laboratorium swasta memberikan peran dalam pemeriksaan COVID-19 dan semoga kedepannya tetap melakukan penginputan dengan real time dan rutin ya. Untuk kasus meninggal ya, ya alhamdulillah puji Tuhan sampai sekarang belum ada laporan kasus meninggal karena COVID-19 di tahun 2025 ini. Nah, ini slide selanjutnya terkait dengan influenza-like illness. Jadi di tidak hanya di Jakarta, jadi dari Kementerian Kesehatan pun juga membuat surveillance sentinel. Jadi kita memilih beberapa layanan tingkat pertama untuk menjadi sentinel ya, artinya menjadi percontohan bagaimana tren perkembangan penyakit yang bisa memberikan gambaran di wilayah yang lebih besar. Misalnya puskesmas kecamatan ya, dia bisa memberikan gambaran di satu kota kabupaten. Itu artinya surveillance sentinel. Nah, surveillance sentinel ini ada di puskesmas, artinya pintu masuk untuk kita bisa membuat orang tersebut menjadi suspek COVID-19 dan dilakukan pemeriksaan, salah satunya di beberapa puskesmas ILI atau influenza like illness. Apa yang diambil? Ya yang diambil adalah pemeriksaan PCR ya, akan dikirim ke BBLKM untuk dilihat jenis virus yang ada, terutama influenza tipe A, influenza tipe B, dan PCR COVID-19. Mungkin Ibu Bapak sekalian ada yang punya panel respirasi atau panel pneumonia gitu ya, yang pasti itu lebih lengkap, tapi ternyata itu tidak masuk ke dalam tujuan dari surveillance sentinel. Jadi surveillance sentinel itu hanya dibatasi influenza A, B, COVID-19. Dan kalau kita lihat di Jakarta pun juga ada surveillance SARI ya, atau severe acute respiratory infection itu ada di RSPI Sulianti Saroso. Nah, bagaimana dengan hasil pemeriksaannya? Ini kita gabungkan dari 2 tahun supaya kita bisa melihat 5 puskesmas yang menjadi spesimen yang menjadi sentinel ILI itu selama bulan Januari hingga bulan Mei 2025 itu sudah mengirimkan 645 sampel. Nah, 645 sampel itu naik turun ya dari bulanannya itu naik turun. Dia paling tinggi itu di bulan September 2024 dan dia mulai turun di bulan April dan kalau kita lihat ini mirip ya. Jadi yang cukup menarik adalah kalau kita memberikan grafik selalu April ke Mei itu naik. Global, kemudian Asia Tenggara, Indonesia, Jakarta, bahkan dari surveillance Sentinel ini pemeriksaan spesimennya naik, entah pemeriksaannya ataupun juga positivity rate-nya. Jadi mungkin uh,
kesadaran ataupun kemampuan layanan dalam menangkap orang untuk bisa dilakukan pemeriksaan itu menjadi lebih tinggi ya, menjadi lebih aware lah di bulan April ke Mei ini. Nah, bagaimana dengan hasil pemeriksaan 640 sampel ini? Di sini dapat dilihat bahwa dari dari tahun 2024 sampai Mei 2025 dilihat paling dominan masih kayak influenza tipe A, yaitu PDM 0994. Di sini kalau kita lihat COVID-nya itu ada 13, namun 13 itu bukan di tahun 2025 ya. Jadi ini kumulatif dari tahun 2024 sampai 2025. 2025 yang ditemukan COVID hanya satu. Di tahun 2025 itu saya lupa di Puskesmas Jakarta Utara kayaknya yang ketemu COVID-19 dari pemeriksaan Sentinel ILI. Baik, mungkin itu data-data yang ada yang kami rangkum ya, supaya menjadi suatu database bersama. Ya silakan nih Bapak sekalian jika nanti ada informasi tambahan diinformasikan ke kami ke Dinas Kesehatan. Karena kami pun juga selalu merangkum dengan rutin informasi global ataupun dari Kementerian Kesehatan terkait dengan perkembangan COVID-19 supaya menjadi perhatian bersama. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan surat edaran dari Kementerian Kesehatan ya 1422 tahun 2025 tentang kewaspadaan terhadap peningkatan kasus COVID-19. Kalau Ibu Bapak sekalian membaca dengan detail di surat edaran tersebut, nanti kalau memang ada yang butuh Mas Supri silakan ya, Mas Supri silakan share juga di chat yang butuh terkait dengan surat edaran ini. Ada kata-kata bahwa di Indonesia itu masih stabil, artinya kasus COVID masih rendah, bahkan mengalami tren penurunan. Yaitu mungkin dari beberapa dari kita menangkap ini kok nggak nyambung antara judul dengan data yang ada. Yaitu kembali lagi ke awal tadi bahwa surveillance itu memang tipikalnya adalah multi source. Artinya kita tidak bisa hanya melihat data dari kita sendiri dari rumah kita, tapi kita juga harus aware atau perhatian terhadap peningkatan penyakit di luar rumah kita, di luar kota kita, di luar provinsi kita, dan bahkan di luar negara kita, sehingga bisa meningkatkan kewaspadaan kita. Sebenarnya yang diminta waspada itu siapa? Sebenarnya yang diminta waspada itu nakes ya. Jadi nakes yang ada di Dinas Kesehatan, yang ada di Sudin, ya saya di Dinas Kesehatan, di rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan, itu kata-katanya mungkin kalau Ibu Bapak sudah cukup bosan, tapi sebenarnya ini menjadi pengingat kita bahwa apakah kita sudah melakukan ini di layanan masing-masing. Kita langsung saja loncat ya, kalau dinas dan suku dinas itu sama, artinya harus sama-sama membuka uh, website ataupun sosial media di global, bagaimana mereka meningkat, apakah masih sama trennya, cepat menular tapi uh, derajat kesakitannya rendah, ataupun nanti ada perkembangan lagi tapi kita berdoa sih nggak kayak dulu lagi ya. Ya semoga ya, seharusnya enggak. Kemudian kita pemantauan, kalau dinas dan sudin, terutama sudin itu melakukan pemantauan terutama Sentinel Elisari yang selalu aware terhadap pasien-pasien yang mengalami gejala batuk ataupun demam di atas 38 maksimal 10 hari, itu lebih ditingkatkan kewaspadaannya. Dan kemudian tadi Ibu Ovi telah memberikan pesan bahwa kita lihat di masing-masing wilayah, di masing-masing layanan, apakah VTM untuk melakukan pemeriksaan PCR COVID-19 itu masih tersedia atau enggak. Nah, kalau nggak tersedia ya mohon disampaikan kepada manajemen, atau jika ada manajemen, mohon bisa dipertimbangkan untuk melakukan buffer stok di masing-masing layanan. Karena ya walaupun angka-angka tadi tidak menunjukkan kebutuhan yang sangat urgent, tapi kita sebagai tenaga kesehatan harus bisa mempersiapkan diri di tahun ini jika memang ada peningkatan kasus yang membutuhkan pemeriksaan COVID-19 yang lebih tinggi. Nah, kemudian kita lihat juga tim yang ada di tahun 2025 ini, saya yakin sekali sebagian besar dari layanan itu mungkin nakesnya sudah banyak yang berputar ya. Nah, kita lihat kemampuan tenaga kesehatan, tenaga laboratorium, apakah memang semuanya sudah pernah terpapar atau menjadi saksi sejarah
atau pelaku sejarah COVID-19 di tahun 2019 sampai ke sini, atau orang baru yang memang belum pernah melakukan itu, ya mohon dibuat pemetaannya lagi, ataupun tim surveillance dikuatkan kembali. Tim gerak cepat artinya tim surveillance yang ada di masing-masing layanan, tidak hanya satu orang, tidak hanya PJ surveillance saja, tapi juga mulai dari dokter, perawat yang ada di garda terdepan di UGD, penanggung jawab perawat inap, penanggung jawab perawat jalan, laboratorium, pemeriksaan penunjang lain, bahkan eh, tim layanan rujukan ya, tim ambulannya pun juga harus dilibatkan untuk bisa mensiapsiagakan kita untuk eh, kejadian COVID-19 di tahun 2025 ini. Nah, kemudian laboratorium kesehatan masyarakat kita sampai sekarang di provinsi ada Labkesda. Nah, ini kita harus berkoordinasi untuk memperhitungkan ya sebenarnya berapa kebutuhan pemeriksaan spesimen yang akan kita kirimkan secara harian. Karena saya yakin bahwa Labkesda seharusnya siap, pasti siap. Namun kalau ada gambaran dari masing-masing wilayah, ini dari Sudin, dari masing-masing wilayah bahwa oh ini Sudinkes Jakarta Utara sepertinya satu hari akan mengirimkan 100 spesimen. Jadi kalaupun memang PUBST atau bahkan Kepulauan Seribu, mungkin Kepulauan Seribu agak berbeda ya. PUBST ada 100 semua, berarti kan Labkesda harus mempersiapkan diri untuk bisa memeriksakan 500 spesimen. Tapi menurut saya tidak akan sebanyak itu, karena kalau kita lihat di tren yang eh, sebentar ya, di tren yang tadi aja kasusnya satu bulan itu nggak nyampe 500 ya. Satu bulan nggak nyampe 500, jadi mungkin satu hari cuma ya 10 sampai 20 atau paling banyak 50 satu hari. Nah, itu sebenarnya surat edaran dari Kementerian Kesehatan memang perlu kita dalami poin per poin, dan kita sama-sama melihat di layanan masing-masing apakah sistem surveillance COVID-19 itu sudah kuat, mulai dari penangkapan suspek sampai kepada kesiapan pengambilan spesimen serta pengiriman spesimen ke lab. Kemudian SKDR yang tadi Ibu Ovi bilang bahwa SKDR itu akunnya sudah ada di puskesmas, tapi tidak ada di semua rumah sakit, di semua RSUD. Ya silakan tetap melakukan penginputan, karena di situ Kementerian Kesehatan melihat secara langsung tren suspek-suspek penyakit potensial KLB. Nah, kemudian untuk layanan swasta di sini juga ada tetap memantau apakah tim COVID-19 yang dulu sangat jago dalam melaporkan pemeriksaan ataupun mengirimkan spesimen, mohon diaktifkan kembali. Apakah memang semua yang terdiagnosis atau bergejala influenza yang ke arah COVID-19 itu diarahkan untuk melakukan pemeriksaan PCR COVID-19. Sampai saat ini Kementerian Kesehatan itu eh, belum memberikan kewajiban, artinya semua harus periksa PCR, belum. Bahkan sampai saat ini juga belum dibuat regulasi baru bagaimana sistem pembiayaan spesimennya, sehingga sampai sekarang masih dikembalikan ke masing-masing layanan terkait dengan kesiapan pemeriksaan COVID-19. Nah, kemudian all record, jangan sampai all recordnya ada yang belum akses sama sekali di layanan atau tidak diinput, sehingga kita loss opportunity untuk mendapatkan kasus baru atau peningkatan pemeriksaan spesimen yang baru. Kemudian yang terakhir adalah promosi kesehatan. Tadi Ibu Ovi juga sudah bilang, media sosial sekarang itu sangat peka terhadap kata-kata yang agak ngeri ya, siaga, waspada, kemudian peningkatan drastis gitu. Jadi bahasa-bahasa itu sebaiknya kita perhalus. Tadi ya Bu Ovi bilang sebenarnya promosi kesehatan sebelum COVID jika dibungkus dengan misalnya budayakan perilaku hidup bersih dan sehat, namun di dalamnya ada pesan untuk menjaga kesehatan atau promosi kesehatan atau bukan bahkan protokol kesehatan COVID, ya silahkan. Artinya menjadi kewajiban kita, tapi kita juga perlu kemampuan komunikasi pada masyarakat sebenarnya bagaimana mengimplementasikan PHBS ini
supaya bisa menjaga diri kita dari COVID. Itu tadi, jadi PR-nya sebenarnya mirip-mirip ya. PR-nya sebenarnya udah kita lakuin semua, namun dengan pertemuan ini kita harapkan eh, atensi dari teman-teman semua di suku dinas kesehatan, di puskesmas, di rumah sakit, baik pemerintah ataupun swasta yang telah hadir, menjadi lebih baik terkait dengan kondisi yang ada. Data sudah kami sampaikan, itu bisa menjadi dasar dan apa-apa yang harus dipersiapkan itu juga bisa menjadi bahan untuk kita rapatkan. Mungkin ya boleh soal ini atau boleh setelah liburan ya. Tapi yang pasti kalau liburan kita jangan mengendorkan diri, karena COVID-19 itu nggak ada libur, jadi semoga teman-teman layanan pada saat liburan juga mempersiapkan timnya untuk menangkap juga ya suspek-suspek jika memang diperlukan pemeriksaan COVID-19. Nah tadi ada pesan dari Ibu PLT Kabit P2P dari Bu Ovi bahwa sebentar lagi kita akan kedatangan saudara-saudara kita yang sudah melaksanakan ibadah haji. Jadi sudah jadi haji dan sudah turun kembali ke tanah air. Kemarin kami sudah rapat dengan tim BBKK ya, Balai Besar Karantina Kesehatan. Mereka ada beberapa permintaan untuk kita. Sebenarnya ini mungkin yang dari layanan swasta nggak apa-apa didengarkan karena saya yakin layanan swasta pun juga kadang-kadang menerima pasien yang habis menunaikan ibadah haji ya. Jadi ini cukup penting juga. Kita itu yang berangkat anggapnya 8.000 orang. Jadi 7.996 yang berangkat haji. Ya walaupun yang balik harusnya mirip-mirip ya, walaupun berkurang tapi sedikit. Jadi kita akan kedatangan 8.000 orang dan akan terkumpul di asrama haji di Jakarta Timur. Nah, ada pesan bahwa penyelenggaraan kesehatan haji itu poin 4 itu ada pencegahan terjadi transmisi penyakit menular yang mungkin terbawa keluar dan atau masuk Indonesia. Jadi yang atau masuk Indonesia ini yang menjadi concernnya dari jemaah haji ke kita di Indonesia. Apa yang menjadi adalah nanti pada saat jemaah haji sudah sampai di asrama haji, akan kami buat dari Dinas Kesehatan itu surat permohonan untuk bisa teman-teman petugas kesehatan membawa tim analis kesehatan atau tim swab karena akan dibuatkan surat dari karantina kesehatan kepada dinas kesehatan. Kita tunggu suratnya seperti tadi Bu Ovi informasikan untuk permohonan tenaga membantu mereka di debarkasi, membantu mereka untuk bisa dilakukan swab terkait jika ada gejala COVID-19. Itu pesannya. Berapa? Apakah 8.000-nya di swab? Tidak. Jadi targetnya adalah 5% dari minimal 5% sampai 10% dari jemaah haji yang sudah melakukan debarkasi. Nah ini secara detailnya ya, jadi ada SE Dirjen 1422 tahun 2023 yang tentang kewaspadaan, mereka juga menyadur itu, sehingga karena mereka juga sudah membaca kewaspadaan COVID, maka BBKK secara lisan ya nanti akan dalam bentuk surat permintaannya seperti ini. Yang pertama dukungan ambulans, yang pasti nanti kita akan membuat nota dinas ke PK3D untuk bisa bersama-sama mendampingi debarkasi. Kemudian analis lab, jadi nanti siapapun petugas layanan yang ditugaskan debarkasi setiap harinya, itu kalau bisa ada analis lab untuk melakukan pengambilan spesimen COVID. Tapi ini tidak banyak karena mereka pun meminta tenaganya saja. Informasinya logistik atau BMHP-nya sudah disediakan dari BBKK. Nah, target screening COVID itu tadi 5%. Ya, harapannya sih nggak banyak ya. Artinya 5%, 10% dari 8.800 ya 400. Paling banyak 400 orang sampai akhir debarkasi nanti. Kalaupun memang ada 19 kloter yang 400 bagi 19, 40, ya ada 20 lah sehari. Maksimal 20 yang di swab satu hari. Itu menurut saya tidak terlalu berat. Namun perlu kesiapan tidak hanya analisnya, tapi juga BMHP-nya dan juga kemampuan kita dalam menginformasikan ke jemaah haji. Nah, bagaimana pasti ada pertanyaan lah. Kalau kita swab, kalau hasilnya positif gimana? Sampai sekarang hasil positif jemaah haji ya kita saranin isoman. Yang pasti mereka kan
harusnya sehat ya kalau udah di titik debarkasi. Kalau nggak sehat mereka pasti sudah dirujuk ke rumah sakit. Harusnya isolasi mandiri. Jadi belum ada kebijakan terkait dengan seperti dulu ya, tracing lagi. Jadi kalau kasus tuh di tracing itu belum. Jadi karena COVID-19 sudah endemi. Nah, Labkesmas ini bukan Labkesmas ya. BBLKM, Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat, itu bertindak sebagai rujukan pemeriksaan COVID-19. Jadi spesimen yang didapatkan nanti akan dikirimkan ke BBLKM. Itu sudah atas koordinasi BBKK dengan BBLKM. Jadi bukan ke Labkesda. Ya mungkin itu informasi singkat terkait dengan kesiapsiagaan kita, artinya awareness kita terkait dengan COVID-19. Nah, himbauan masyarakatnya tampak itu ya, tampak bahasa yang biasa-biasa aja, tapi sebenarnya ini layak untuk kita share ulang di semua layanan, di semua rumah sakit, di semua puskesmas, di semua klinik, di semua dokter praktek mandiri, karena bisa saja orang-orang lupa ya atau belum biasa lagi pakai masker. Tapi kalau saya lihat di RSCM ini dominansi sih semua pakai masker. Saya nggak pakai karena lagi ngomong aja, tapi saya ada lagi di ruangan terpisah. Ini di surat edarannya, jadi nanti slide-nya ini akan kami kirimkan berdasarkan surat edaran. Ini juga ada keterangan dari UPT. Ya mungkin itu. Mohon maaf, waktunya cukup panjang waktu paparannya, tapi semoga dengan paparan yang diberikan, Bapak sekalian sudah menyadari data apa yang ada di global, data apa yang ada di Indonesia, dan data yang ada di Jakarta. Yang kedua, mulai bisa membuat gambaran PR apa yang bisa kita lakukan di layanan masing-masing untuk kesiapsiagaan ini. Juga bagaimana kita buat media edukasi ke masyarakat, supaya masyarakat lebih diingatkan lagi. Ya kalau sehat ya PHBS, kalau sakit ya jangan kemana-mana. Kalau sehat, kalau kerumunan pakai masker. Sebenarnya ide sederhananya seperti itu. Mungkin demikian dari saya. Mungkin jika ada yang mau bertanya, silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Budi untuk paparannya. Mohon maaf saya menggantikan Mas Supri karena Pak Supri lagi berkoordinasi ke lantai 4. Eh, Dokter Budi, terima kasih untuk paparannya terkait kondisi COVID saat ini, baik itu di dunia, Indonesia maupun di Jakarta, serta kemudian terkait kesiapan-kesiapan apa aja yang akan kita sudah dan akan kita persiapkan bersama. Mungkin ada apa namanya undangan apa peserta yang mau bertanya atau mau diklarifikasi silahkan. Oke. Baik, terima kasih Dokter Budi. Mohon maaf tadi saya sudah menggantikan Mas Supri untuk sementara karena beliau lagi dipanggil sama eh, Ibu Kadis. Terima kasih untuk paparannya sore ini terkait kondisi COVID di dunia, Indonesia, dan di Jakarta ya, serta kesiapan-kesiapan aja yang sudah kita lakukan, serta kesiapan apa aja yang akan kita rencanakan. Eh, Baik Bapak Ibu semua, kalau ada pertanyaan ataupun ingin diklarifikasi silahkan. Waktu dan kesempatannya saya persilahkan. Oh ya, ini Mas Supri sudah hadir, silahkan. Mas Supri dilanjutkan. Terima Iya. kasih, Dok Budi. Ini jika dimungkinkan, ini kita akan ada sesi tanya jawab dulu, Dok, terutama terkait dengan informasi yang mungkin akan disampaikan oleh Labkesda DKI ya, terkait dengan pemeriksaan dan kapasitas pemeriksaan COVID-19. Izin Bu Opi, apakah masih bersama kita dari Labkesda DKI? Kalau Bu Opi belum bisa bergabung, izin tadi ada yang ingin bertanya ya dari Rumah Sakit Harapan Kita kalau nggak salah ya, RSAB. Silahkan boleh unmute.
Bisa jawab yang di chat dulu ya Mas Supri ya. Ya, boleh dok. Dari Rumah Sakit Zahira, apakah ada bantuan APD dari Dinkes misalnya masker? Belum ada, belum ada. Jadi silakan dari masing-masing manajemen rumah sakit menyiapkan. Namun sebenarnya APD-nya harusnya sama ya, karena kan dengan atau tanpa ada COVID, APD-nya sudah seperti biasa ya. Jadi level 1 gitu. Jadi pakai masker. Kecuali pada saat pemeriksaan spesimen swab harus pakai sarung tangan. Ya, baik dok. Terima kasih untuk jawabannya dan untuk materi nanti mungkin akan kami share melalui grup surveillance dan penanggung jawab program surveillance di suku dinas kesehatan. Mungkin ada teman-teman dari puskesmas, rumah sakit maupun laboratorium yang ingin menyampaikan pertanyaan terkait dengan kondisi COVID dan kebijakan yang telah dipaparkan oleh Dr. Budi. Di saya udah ada yang nanya materi, Ibu Bapak sekalian, nanti kami coba sempurnakan, rapikan materi yang kami paparkan. Nanti akan kami kirimkan ke masing-masing suku dinas kesehatan. Nanti supaya suku dinas kesehatan bisa menyebarkan lagi materi yang telah kami paparkan karena cukup panjang ya. Jadi kami akan coba filter dulu nih yang karena ada pengulangan ST kan tadi udah ada beberapa kali kami rapikan sebentar. Nanti sore akan kami rilis. Ya, ini ada pertanyaan dari RSUD C itu apa ya? Cilincing, Cipayung, apa ya? Ya udah dari Dokter Satria. Untuk logistik, apakah ada bantuan logistik antigen dari Dinkes atau disiapkan Paskes masing-masing? Disiapkan Paskes masing-masing. Bagaimana cara menghitung kebutuhan logistiknya? Ya mungkin ditarik data dulu dari Paskes masing-masing. Bagaimana angka kejadian ISPA dan berapa kemungkinan yang akan dilakukan pemeriksaan PCR COVID-19. Nah, itu diajukan ke manajemennya supaya akan dipersiapkan untuk 1 tahun ini. Jadi anggarannya, harapannya karena tidak ada anggaran khusus untuk COVID-19 ya, sudah tidak ada eh, pakai anggaran BLUD kalau untuk RSUD ataupun puskesmas. Apakah ada obat spesifik yang perlu kami siapkan atau simptomatis saja dok? Simptomatis tidak perlu obat-obat spesifik lain kecuali nanti ada perkembangan baru dari global ataupun dari Kemenkes. Ya, izin dok, terima kasih banyak untuk informasinya. Ini ada pertanyaan dari Bapak Agus Hutagalung dari RSK Bedah Menteng. Apakah varian yang ada saat ini tipe yang tidak bisa ditanggulangi dengan vaksin yang sudah kita peroleh sebelumnya? Apakah diperlukan vaksin baru atau booster? Dari Dr. Agus Sutagalung, RS Khusus Bedah BE. Baik, ya terima kasih Dokter Agus. Pertanyaannya sangat menarik ya. Jadi ternyata kalau dari WHO sendiri atau dari Kemenkes sendiri bahwa vaksin yang telah beredar sebelumnya itu masih memiliki tingkat efektivitas yang baik dengan subvarian yang muncul sekarang. Artinya kalau kita anggap di Jakarta sebenarnya capaian vaksinnya lebih dari 100% ya karena di penduduk luar Jakarta pun juga vaksinnya di Jakarta dengan minimal 2 dosis itu kita anggap kemampuan imunitas masyarakat di Jakarta itu masih mumpuni untuk bisa virus atau subvarian yang baru. Arahan untuk menambahkan vaksin booster belum ada sehingga sampai sekarang masih yang menjadi senjata utama. Dokter Jintana, apakah saat ini petugas kesehatan harus menggunakan masker? Ya sebenarnya sih petugas kesehatan kalau praktik di layanan kesehatan yang tingkat infeksiusnya tinggi harusnya pakai masker dengan atau tanpa peningkatan kasus COVID. Ya, terima kasih dok untuk jawabannya.
Ini ada pertanyaan lanjutan. Jika ditemukan ada pasien meninggal dengan hasil swab antigen atau PCR COVID positif, itu apa perlakuan untuk jenazahnya? Apakah diperlakukan khusus seperti dulu saat pandemi atau tidak, Dok? Dari ini sih namanya dari Rumah Sakit Husada. Oh, ini Mas Supri lah, gantian. Iya, izin menjawab untuk pemulasaran jenazah eh, setiap kasus penyakit menular sebenarnya memang ditata laksana sebagaimana kasus menular yang biasanya. Jadi pemulasaran jenazahnya eh, dapat dikatakan bisa seperti yang pada saat pandemi COVID yang lalu, seperti Iya. itu. Dan sudah boleh dimakamin di mana aja kan Mas Supri? Iya, betul. Iya, itu yang suka jadi PR ya. Kalau ada positif COVID terus meninggal, tapi jangan lah ya. Ya, tapi misalnya COVID, meninggal karena COVID gitu ya, penyebab dasarnya COVID, ya harus dipulasara jenazah sesuai dengan penyakit infeksius, namun tidak menutup kemungkinan bisa dimakamkan di mana saja. Nah, ini ada pertanyaan dari chat. Izin bertanya untuk rumah sakit swasta, logistik PTM atau antigen, pengajuannya kemana? Apakah koordinasi dengan puskesmas terdekat dan dikirim kemana? Ya, jawaban saya cukup mungkin sangat tidak memuaskan ya untuk rumah sakit swasta karena COVID-19 sampai sekarang belum dianggap, ya jangan sampai ya, belum dianggap menjadi concern anggaran negara atau anggaran Pemda, maka untuk layanan swasta bisa mengajukan sendiri karena ini berbayar juga kan ya. Swasta kalau eh, swab gitu terus dikirim ke laboratorium swasta kan pasti berbayar juga. Jadi itu tetap dilakukan. Namun untuk layanan swasta yang perlu menjadi pertimbangan kesiapan tenaga kesehatannya, ataupun bisa saja masyarakat setelah baca dari media sosial, baca SEO pilek dikit minta swab, pilek dikit minta swab, itu kan bisa saja. Tapi alur layanannya kita samakan dengan alur layanan di hari-hari kemarin. Kalau swasta, kami mohon maaf karena sampai sekarang belum bisa berkoordinasi seperti COVID dulu, karena kalau COVID dulu seluruh anggaran itu dari pusat, sehingga kita bisa berkoordinasi dengan puskesmas memberikan PD, memberikan VT, memberikan BMHP. Tapi kalau sekarang untuk pemerintah, rumah sakit atau RSUD, kita mengarahkan menggunakan BLUD atau anggaran pendapatannya sendiri. Untuk rumah sakit atau layanan swasta, silakan sama dengan anggaran yang selama ini dilakukan. Artinya ke masing-masing rumah sakit kebijakannya. Apakah untuk tindakan yang berisi menggunakan Mas 95 untuk saat ini? Tidak ada informasi kekhususan untuk N95 untuk saat ini, sehingga silakan melakukan apa sih namanya kalau di rumah sakit tuh PPI sesuai dengan standar saja, standar sekarang. Apakah poli ISPA non ISPA diberlakukan? Nah, ini sebenarnya Dokter Fitri apakah lagi online ya? Dokter Fitri ada nggak ya dari PKM Senen? Oh, mungkin lagi. Iya, Dok. Oh iya, Dokter Fitri, beberapa ini atau beberapa bulan ini nangkep pasien suspek COVID di mana? Di puskesmas kebetulan ISPA non ISPA sudah tidak diperlukan. Ya. Jadi di poli umum kalau nggak di MTBS. Ya, baik. Nanti saya minta tolong sama Dokter Fitri kalau bisa diinformasikan, dikuatin poli umum, MTBS, KIA, yang pokoknya klaster itu supaya semua dokternya lebih peduli lah ya, lebih peduli kalau ada ini kayaknya orang ISPA nih gitu, supaya bisa meningkatkan kewaspadaan. Tapi ya nggak berlebihan gitu maksudnya. Jadi nggak perlu pengaktifan lagi. Tapi yang peningkatan kesadaran nakesnya aja. Oh iya, baik, Dok. Kasih Dokter Fitri. Ya. Kemudian alur pelaporan kasus bagi layanan swasta bila suspek, apakah semua kasus ISPA dilakukan screening? Tidak ya. Jadi kita harus menguatkan kemampuan tenaga medis atau dokter, setidaknya perawat, untuk bisa benar-benar melihat ini orang
dari negara mana nih? Kalau dari negara Thailand ya pastilah ya bisa kita masukin. Atau negara-negara dengan tingkat virulensi apa penyebaran COVID yang lagi tinggi. Yang kemarin kan dibilang di Hong Kong, di Singapura, di Malaysia gitu. Cuma kalau memang orangnya situ-situ aja, mohon lakukan penapisan dengan baik. Apakah memerlukan pemeriksaan PCR atau tidak? Kalau apalagi kalau swasta ya, kalau swasta itu kan masih berbayar, jadi kita lihat eh, kemampuannya dia atau eh, kita lihat kemauan pasiennya juga, nggak bisa kita paksakan. Dok, izin bertanya lagi, jika ada petugas yang terkonfirmasi COVID, apakah ada ketentuan waktu isomannya dan tindakan tracing apakah tetap perlu dilakukan? Tidak perlu, karena COVID-19 itu sudah masuk endemi, namun kemudian isomannya sama ya, sama seperti isoman-isoman yang kemarin, bahkan waktunya pendek, jadi artinya bisa beberapa hari sampai maksimal seminggu atau tidak bergejala lagi. Kemudian, tapi jangan sampai dibenturkan kayak dulu ya. Kita sebagai nakes minta isoman, terus kantornya nggak ngebolehin isoman, terus kita di push membuat surat wajib isoman gitu, udah nggak ada lagi. Jadi kalaupun kita menyarankan isoman, tapi pegawainya itu tetap disuruh masuk, yaitu menjadi tanggung jawab dari kantornya. Dan kantornya kadang juga nanya ke kita, Dok, misalnya tadi dokter Fitri dari Puskesmas Senen bikin itu dong edaran ke kantor em, kantor apa tuh Puskesmas Senen ya di situ ya. Oh, kantor BPJS Jakarta Pusat. Kalau yang COVID harus di isoman nggak bisa ya. Jadi isoman itu sesuai dengan penyakit menular ya semuanya isoman. Maaf dok, untuk pasien PCR COVID positif apakah bisa mendapatkan perawatan baik rawat jalan maupun rawat inap menggunakan BPJS? Sekarang karena sudah endemis, COVID itu pasti pakai BPJS. Rawat inap juga sama. Dok, bagi materinya dok, nah ya itu tadi Pak Eko izin mungkin nanti sore ya via Sudin. Nanti coba kami rapikan karena tadi kata-katanya banyak yang terlihat tapi tak terbaca ternyata. Jadi saya rapikan dulu sebentar. Nanti sore kami share via ya. Makasih. Ya, izin dok untuk pelapor apa pemeriksaan dari Puskesmas, ada pertanyaan dari Duren Sawit kalau tadi belum terjawab sepertinya. Apakah alur pelaporan apa pemeriksaannya bisa di BB Labkesmas atau Labkesda atau di lab lainnya dok? Pertanyaan Ya, dari Duren ya, Sawit. ini berarti dari layanan pemerintah ya. Jadi, Ya, nah itu tadi Bu Opi ya. Bu Opi masih hadir nggak ya? Bu Opi. Hadir dok. Oh iya, Bu. Ini kan kita coba melakukan persiapan nakes kita di puskesmas, rumah sakit, bahkan rumah sakit vertikal ataupun rumah sakit swasta. Kalau untuk rumah sakit vertikal atau swasta, memang kita sampai sekarang em, belum bisa melakukan koordinasi terkait kesiapan BMHP ataupun kesiapan pemeriksaan laboratorium di laboratorium kesehatan daerah. Karena kan belum ada kewajiban penganggaran dari Pemda. Nah, bagaimana dengan Puskesmas dan RSUD kesiapan dari Labkesdanya untuk menangkap spesimen yang dikirim? Ya, makasih banyak Dokter Budi, ini Dokter Opi di sini ada juga Kepala Pusda. Nah, mungkin terima kasih intinya pada pertemuan kali ini tentu kami bisa dapat sedikit gambaran terkait eh, terkait masalah COVID-19 dan mungkin pertanyaannya adalah berapa kapasitas Labkesda yang dibutuhkan oleh Dinas Kesehatan. Tadi Dokter Budi juga sudah menyampaikan bahwa untuk kapasitas atau kira-kira berapa sampel kira-kira yang didikan itu dialihkan ke Sudin sehingga Sudin Kesehatan juga menghitung kira-kira berapa kebutuhan sampel yang dibutuhkan untuk disiapkan oleh Labkesda. Nah, mungkin yang pertanyaan tadi Dokter Budi mengenai yang rumah sakit, intinya yang pertama bahwa alur alur ke Labkesda sama persis dengan yang waktu kita COVID dok. Jadi ada Bitly, ada semuanya mengisi all record dan hasil juga kami kirim ke all record dan untuk hasil per pasien nanti kita akan kirimkan link Bitly seperti biasa. Jadi benar yang disampaikan Dokter Budi bahwa sebaiknya memang all recordnya dicek lagi semuanya, jangan sampai lupa password ini karena tidak pernah diakses.
Dan selanjutnya mungkin yang terkait puskesmas dok. Kalau puskesmas itu kan saya yakin mungkin itu surveillance dan di bawah Sudin ya. Jadi mungkin itu dihitung berapa kebutuhan puskesmas sehingga itu bisa kami siapkan reagennya. Nah, untuk saat ini sih sesuai dengan kesiapan regen yang ada, terus dengan SDM yang ada, mungkin kami bisa running sehari itu satu plat, jadi kurang lebih 90 sampel untuk saat ini. Sambil kami menunggu eh, evaluasi dan apa perkembangan situasi dari dinas dan Sudin. Sedangkan untuk rumah sakit dok, memang kami agak memikirkan karena memang ini kan udah ditanggung oleh BPJS dok. Ya, sehingga kami khawatir ada pembiayaan yang double. Kami juga menyiapkan reagen, tapi dibeli juga, tapi itu juga dibayarkan. Sehingga untuk rumah sakit, nah sebenarnya kami tunggu kebijakan dinas. Tapi kalau di kami sendiri yang saat ini adalah untuk rumah sakit itu berbayar dok. Jadi ada pembiayaan semua rumah sakit sih, baik rumah sakit vertikal maupun rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta. Tentu sebaiknya sih ada kerjasama pemeriksaan supaya nanti pembayarannya bisa ditagihkan belakangan jikalau memang mendesak. Mungkin itu sih dok yang bisa dapat saya sampaikan. Baik, berarti kesimpulannya untuk puskesmas, UOP hanya tinggal menunggu informasi dari Sudinkes berapa jumlah total kira-kira harian yang akan dikirim di masing-masing wilayah atau total Jakarta. Namun untuk RSUD, rumah sakit swasta yang jika memang akan mengirimkan spesimen ke Labkesda, tetap menggunakan tarif pemeriksaan yang ada ya, Bu Opi ya? Ya, begitu. Siap. Baik, Gitu, dok. oke, siap. Oh ini ada yang minta nomor kontak pemeriksa sampel, nomor kontak Labkesda tuh Bu. Ya dok, nanti saya kirimkan nomor marketing Labkesda dok. Ya, Baik, makasih ya Bu Opi. siap dok. Ya, Ya, terima kasih Bu Opi untuk penjelasannya. Jadi untuk puskesmas mungkin ini nanti akan menginfokan ke suku dinas kesehatan kota terlebih dahulu untuk kasusnya seperti apa dan berapa banyak. Jadi nanti ACC-nya nanti akan berjenjang dari Sudinkes akan dikoordinasikan ke Labkesda. Nanti kami dari dinas kesehatan juga akan mengingatkan kembali ke suku dinas kesehatan untuk menginventaris kasus berdasarkan wilayahnya, terutama itu puskesmas. ya, makasih Mas Supri. Bu Opi masih ada pertanyaan tambahan kayak tadi. Mungkin kita juga perlu di-refresh ya. Sampel dikirim sampai hasil ada berapa lama? Eh, ya, jadi gini, dokter Rudi, mungkin kalau kami sih sekarang ini kemampuan kita mungkin 2 kali 24 jam sih, dok. Ya, jadi minimal misalnya sampel keluar sebelum dikirimkan sebelum jam 2, nanti kita running di jam 3. Nah, itu kami rilis mungkin besoknya. Seperti itu, dok. Besoknya berarti ya Bu, sama seperti yang waktu dulu itu yang pas COVID udah turun ya Bu. Jadi cukup cepat ya. Jadi Ya, besoknya dan itu real time terinput di all record kan ya Bu? iya, Selama baik. betul real time dan wajib menginput. Kalau tidak kita tidak terima, dok. Iya, Di, siap. Terima kasih Bu Opi. Ya, terima kasih Bu Opi dan Dokter Budi. Dan izin mengingatkan mungkin untuk rumah sakit swasta, Dok. Ini memang rumah sakit swasta dan laboratorium swasta ini mereka memiliki akun sebagai laboratorium karena mereka mampu memeriksakan sendiri sampel COVID-nya. Jadi mereka mungkin kita ingatkan kembali untuk menginput di all record untuk hasil-hasil yang memang sudah mereka periksa karena biasanya rumah sakit swasta mereka akan menginputnya hanya di rekam medisnya mereka seperti itu dok. Iya, iya betul. Makasih Mas Supri. Tadi juga lupa ya. Jadi untuk Bapak sekalian, sekali lagi kita aktifkan all record-nya supaya kita benar-benar bisa tahu berapa sebenarnya spesimen suspek COVID yang diperiksa, berapa hasil COVID positif yang ada, sehingga kita bisa lihat positivity rate-nya karena itu akan menentukan pergerakan kita ke depan. Oke, ini di chat ada pertanyaan lagi.
Ini Dokter Ratih di itu ya, di Jakarta mana Dokter Ratih? Atau Dokter Ratih bisa kontak saya deh. Ini saya kasih nomor saya Ini ya. dok, Kedua, di Jakarta Timur dok. oh baik. Nanti ke Ibu Sumiati, ke Sudin. Nah, ini ada nomor saya tulis ya. Nanti silakan Terima dokter kasih WA saya. dok. Baik, kami masih ada stok PTM yang edi bulan Mei ini. Apakah Labkesda masih mau menerima dari BPLKM? Pokoknya masih mau asalkan tidak berubah warna dan maksimal. Oh, Bu Bu Opi, itu yang VTM yang edi bulan Mei ini ya kalau dari fisiknya bagus sih Bu. Itu masih bisa ya Bu? Kalau saya sih nggak bisa jawab, Dok. Mungkin nanti saya coba tanyakan juga ke Labnas deh, Laboratorium Nasional, bisa nggak? Iya, Ya. siap. Eh, jadi jangan dulu ya. Sayang kan kalau dipakai ternyata emang nggak bisa. Nanti mau ditanya dulu. Oh, ini sudah ada nomornya nih, Labkesda. Terima kasih, Sutar Marketing Labkesda. Untuk Ibu Siti Nuraini, ya pedoman yang baru nggak ada, tapi SE dari kementerian sudah keluar, walaupun isinya ya masih belum belum teknis ya, tapi bisa dipelajari lah. Mas Supri di itu lagi di up lagi SE-nya. Mungkin itu kali ya, Ibu Bapak sekalian, eh, yang bisa kami sampaikan sekarang. Mungkin ada yang sudah puas, cukup puas, ataupun bahkan belum puas dengan penjelasannya. Tapi setidaknya menjadi acuan kita bersama bahwa kita sebagai tenaga kesehatan, baik di puskesmas, RSUD, dokter praktek mandiri, layanan swasta lain, klinik, rumah sakit vertikal, rumah sakit tentara, ataupun rumah sakit swasta, itu memiliki atensi yang sama dan ternyata kondisinya kita sudah pahami bersama. Nanti bisa saja Ibu Bapak sekalian kita undang. Sebenarnya ini ada surat undangan resminya, tapi karena eh, Zoom-nya udah jadi duluan sebelum suratnya, nanti di pertemuan selanjutnya juga sama. Jika ada perkembangan terkait dengan kondisi COVID-19 atau perkembangan terkait dengan eh, kegiatan teknis yang harus kita lakukan, kami akan undang Bapak Ibu ulang, eh, bisa minggu depan atau bulan depan, atau bahkan harapan kami nggak perlu, supaya harapan kita COVID-19 sudah membaik. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, silakan Mas Supri atau mempersilakan Ibu Ovi untuk bisa memberikan penutup. Ya, izin dok, ini terakhir ada dari RSUD Bunda Jakarta yang dia menanyakan bahwa eh, dari Dokter Ruby eh, melakukan tes COVID dengan hasil negatif, apakah perlu dilaporkan di all record? Ya, jadi Bapak Ibu semua izin jika vaskesnya memiliki pemeriksaan negatif juga di-input, karena kita juga akan menghitung, kalau Bapak Ibu tadi lihat di presentasi Dokter Budi, itu kita menghitung juga positivity rate. Jadi berapa yang diperiksa dan berapa yang hasil positif dan negatif. Itu yang dari sana kita akan melihat kesiapan laboratorium untuk meriksa spesimen kita, dan asal spesimen kita juga dari mana saja itu nanti akan masuk ke dalam analisa kita. Seperti itu kurang lebih untuk Dokter Ruby dari RSUD Bunda Jakarta. Ada tambahan lagi dok mungkin dari Dokter Budi? Dari saya sudah. Dah. Izin dari Bu Ovi, apakah ada yang ingin ditambahkan Bu? Jika ada yang ingin Eh, ditambahkan, boleh sekalian Iya, untuk eh, menutup pada pertemuan kita pada oke. siang hari ini Mas ya Bu. Supri tadi kayaknya ada satu pertanyaan mungkin yang terlewat. Kalau nggak salah tadi dari Puskesmas Duren Sawit ya, karena ada pertanyaan sampel ke Labkesda atau ke BBLKM ya. Nah sebenarnya kalau kita lihat Duren Sawit itu dia masuk ke salah satu dari 5 Sentinel ILI. Jadi dia bisa ke BBLKM ya, khusus yang Sentinel ILI karena itu sekaligus juga diperiksa sebenarnya untuk COVID-nya itu. Mungkin sebagai penutup ya dari saya berdasarkan kesimpulan ini ya, pertemuan kali ini memang bahwa situasi kita saat ini adalah cukup terkendali ya. Jadi tidak ada peningkatan yang signifikan terhadap pandemi COVID, tapi intinya
tidak perlu panik, tapi tetap kita harus waspada dan bersiap siaga gitu ya. Mungkin rencana kontingensi itu tetap perlu dibuat gitu ya jika seandainya terjadi eskalasi kasus yang memang membutuhkan perhatian gitu ya, apa yang harus dilakukan oleh masing-masing vaskes itu ya. Nah, kemudian termasuk kesiapan logistik, SDM, termasuk pencatatan dan pelaporan ya, yang mungkin selama ini kita agak mungkin menjadi longgar untuk mulai diefektifkan kembali. Seperti tadi ya, misalnya kalau ternyata hasil negatif ya tetap di-input gitu ya, karena itu adalah dasar benar untuk positivity rate. Itu juga sebagai dasar kita gitu ya. Pemeriksaan kita ini terlalu ketat nggak sih atau terlalu longgar nggak sih gitu. Dengan itu kita bisa menilai gitu ya datanya. Eh, Mungkin itu saja Mas Supri dari saya dan saya berterima kasih sekali untuk semua dari Sudin, dari RSUD, dari Puskesmas maupun Labkesda. Seperti Dokter Budi katakan, kita berharap sebenarnya semoga tidak ada pertemuan kembali ya terkait dengan ini dengan harapan bahwa situasi pandemi COVID ini akan selalu terkendali. Dan jangan lupa titip pesan kepada masyarakat untuk PHBS-nya agar selalu dijaga. Mungkin itu saja. Terima kasih untuk semuanya. Uh, saya tutup pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Makasih wabarakatuh. Bu Ufi, makasih Terima Mas kasih Supri. banyak Ibu Makasih Ufi, teman-teman semua, Dokter Sudin, Budi, Rumah Sakit, Puskesmas. Masih Bu, Dokter Semangat, Budi. selamat berlibur. Nah, betul ya, long weekend. Izin saya end meeting pertemuan pada sore hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menghadiri pertemuan pada siang hari ini.